Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami dari kelompok 1. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Herlina dengan NPM 21110285. Saya Winda Huta Barat, NPM 21110321. Di sini kami akan menyampaikan analisis report dengan emiten PTBA, yaitu PT Bukit Asam. Baik, di sini kami akan menjelaskan pada emiten PTBA atau PT Bukit Asam. Yang pertama, file ini adalah lembar fakta perusahaan Perusahaan Bukit Asam Tbk atau PTBA yang membahas strategi mereka dalam menghadapi transisi ke energi baru terbarukan. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi, yaitu sebesar 11% pada kuartal 3 pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Yang kedua itu ada inflasi, yang dimana inflasi sebesar 3% pas pada kuartal 3 2024. Kemudian ada nilai tukarnya, yaitu rupiah berada di angka IDR 16.200 per USD yang naik 5%. Selanjutnya di situ ada suku bunga atau BI rate. Suku bunga Bank Indonesia berada di 6%. Kemudian ada neraca perdagangan, yaitu surplus perdagangan sebesar 10 miliar USD pada tahun 2024. Oke, baik, selanjutnya bisa kita lihat di belakang, yaitu ada defisit transaksi berjalan, yaitu defisit 0,5% dari PDB di kuartal 1 2024. Kemudian ada cadangan devisa yang mencapai 140 miliar USD, indikator ekonomi domestik. Oke, selanjutnya di belakang juga ada grafik yang menunjukkan pendapatan operasional PTBA berdasarkan segmen bisnis dan wilayah geografisnya dari 2019 hingga 2023. Pendapatan dari batubara mendominasi dan pendapatan dari wilayah geografis terlihat bervariasi. Intinya, PTBA sedang menyiapkan strategi untuk beradaptasi dengan tren energi terbaru di tengah kondisi ekonomi yang stabil dengan pertumbuhan dan inflasi yang terkendali. Kemudian selanjutnya ada laporan keuangan dan operasional pada PT Bukit Asam atau PTBA pada tahun 2023. Ini adalah ringkasannya. Pendapatan operasional pada tahun 2023 berdasarkan segmen bisnis batubara 38,0 triliun atau 85,2%, yaitu mayoritas pendapatan berasal dari penjualan batubara, dan lain-lain sebesar 3,8 triliun atau 8,5%. Kemudian ada eliminasi 3,3 triliun atau 7,3%, yaitu koreksi internal antar divisi. Selanjutnya yang kedua itu dapat kita lihat di situ ada pendapatan operasional 2023 berdasarkan wilayah. Indonesia sekitar 17,5 triliun atau sebanyak 45,6%, itu termasuk dengan pasar terbesar. Yang kedua ada India senilai 6,2 triliun atau sebanyak 16,1%. Selanjutnya di situ ada negara Vietnam, Bangladesh, Kamboja, Korea dan Cina yang menyumbangkan pendapatan meskipun lebih kecil. Kemudian ada bagaimana PT Bukit Asam Tbk mendapatkan keuntungan. Pendapatan total yaitu 11,07 triliun, yang dimana harga pokok penjualan atau COGS sebesar 8,87 triliun, yaitu biaya produksinya. Kemudian laba kotornya ada 2,21 triliun, yaitu sisa pendapatan setelah dikurangi biaya produksi. Kemudian ada beban operasional total sebesar 758,18 miliar, yang pendapatan bersihnya atau net income-nya adalah 1,21 triliun atau sebesar 10,9% dari total pendapatan. Jadi intinya itu PT Bukit Asam Tbk menghasilkan sebagian besar pendapatannya dari penjualan batubara dengan Indonesia sebagai pasar utama. Meskipun ada berbagai biaya operasional, penugasan masih mencatat laba bersih yang cukup besar. Selanjutnya di sini dapat kita lihat PT Bukit Asam Tbk mendapatkan penghasilannya.
Di sini dicatat di tahun 2024 bulan 9 tanggal 28. Yang pertama itu dia mendapatkannya dari gross profit sebanyak 2,2 juta triliun atau 20,0%, dan selanjutnya dia mendapatkan operating income-nya senilai 1,4 triliun atau 13,1%. Selanjutnya dari pre-tax income yaitu 1,5 triliun atau 13,5%. Selanjutnya di situ ada net income-nya, dia sebanyak 1,2 triliun atau 10,9%. Dia mendapatkan net investing income-nya sebanyak 2,98 atau sebanyak 0,0%, dan other income-nya dia mendapatkan 39,68%. Selanjutnya situ ada minority interest itu senilai 6,98 dan taxnya senilai 2084. Selanjutnya dia menggunakan revenue 11,0 triliun atau sebanyak 100%. Selanjutnya di situ ada valuasi dan rekomendasi. Di situ ada pada tanggal 20 Desember 2024 harga saham PTBA berada di kisaran 2.780 per saham. Rasio price to earning atau PE PTBA tercatat sekitar 10 kali yang menunjukkan valuasi relatif menarik dibandingkan rata-rata industri. Kemudian analisis memberikan pandangan netral terhadap saham PTBA dengan beberapa rekomendasi hold dan target rata-rata 12 bulan sebesar 2.748 per saham. Kemudian analisis NH Korindo Sekuritas Indonesia, Excel Ebenezer merekomendasikan hold untuk PTBA dengan potensi penurunan ke area sebesar 2.600 sampai 2.700 dalam skenario koreksi. Selanjutnya dapat kita lihat juga di situ ada WACC dari PT Bukit Asam atau PTBA. Cermati support di area 2650 dan stance di level psikolog 3000. Jadi yang terakhir ada disclaimer, yang dimana informasi yang terdapat dalam dokumen ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak dapat dianggap sebagai tawaran atau syarat untuk membeli atau menjual saham PT Bukit Asam Tbk atau sekuritas lainnya. PTBA tidak bertanggung jawab atas keakuratan, kelengkapan, dan konsistensi informasi
informasi yang disediakan dalam laporan ini. Selanjutnya, perusahaan juga tidak menjamin bahwa informasi yang terkandung di dalam dokumen ini bebas dari kesalahan dan tidak bertanggung jawab atas keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang disediakan. Semua pernyataan yang bersifat prospektif seperti yang berkaitan dengan prediksi kinerja masa depan perusahaan, melibatkan risiko dan ketidakpastian yang dapat menyebabkan hasil yang berbeda secara signifikan. Investor atau pihak terkait disarankan untuk melakukan analisis independen dan atau berkonsultasi dahulu dengan penasihat keuangan sebelum mengambil keputusan investasi atau tindakan berdasarkan informasi yang telah disediakan. Penutupan.